Minasan, setelah Jinwoo mengetahui jika pasukannya tidaklah sebanding dengan pasukan Antares, ia pun memanfaatkan pasukan Antares untuk dijadikannya sebagai tambahan pasukan bayangan. Bersamaan dengan itu, gerombolan monster yang terus menyebar ke wilayah Amerika berusaha dihentikan oleh tentara militer dan para hunter. Thomas akhirnya berhadapan dengan Monarch Tarnak untuk menyelamatkan para tentara. Secara mengejutkan, Tarnak yang berpikir akan mudah membunuh Thomas harus bersiap menghadapi seluruh pasukan utama bayangan Jinwoo yang berada di dalam bayangan Thomas. Pada akhirnya, dua monark terkuat bertemu. Antares yang bertarung dengan Jinwoo terpancing dan masuk ke dalam portal untuk mengejar Jinwoo. Ia akhirnya terkejut melihat Tarnak telah tewas. Mereka pun melanjutkan pertarungan di pulau tak berpenghuni. Apakah rencana Jinwoo bisa berhasil mengalahkan Antares, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari gedung Asosiasi Hunter Amerika, di mana Madam Selner melihat kobaran api perang yang telah menyelimuti Amerika. David Brennan sebagai kepala Biro Hunter merasa frustasi karena segala jenis sihir menyebar ke seluruh dunia. Apa yang sebelumnya dikatakan oleh Hunter Sung Jinwoo semuanya telah terbukti. Ia pun bingung langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya. Madam Selner menjelaskan, para hunter tidaklah sendirian. Semua hunter di seluruh dunia datang ke medan perang. Tidak peduli mau itu hunter rank E ataupun rank S. Untuk hunter rank E sedikit lebih kuat dibanding orang biasa. Selain itu, tidak seperti tentara, mereka menggunakan armor dan senjata yang dialiri oleh energi sihir. Walaupun mungkin mereka sendiri sadar kalau itu tidak terlalu membawa perubahan. Hal itu juga tidak ada bedanya dengan hunter rank C dan rank D. Kalau hunter rank E membunuh satu monster, maka hunter rank D membunuh 3 monster. Bila itu hunter rank C, berarti mereka membunuh 10 monster. Juga tidak ada pengecualian untuk rank S. Mereka mampu membunuh ribuan monster, tapi pada akhirnya mereka akan menghilang dengan menjadi bintang di antara yang lain. Kita pun diperlihatkan Chahein. Madam Selner melanjutkan, ketika mereka menjadi bintang dan bersinar memenuhi langit layaknya bintang jatuh, cahayanya sedikit redup. Tapi masa depan akan mulai terlihat. Orang-orang menyebutnya harapan. Di gedung Asosiasi Hunter Korea, seorang staf menginformasikan kepada ketua asosiasi bahwa ada kabar jika Hunter Sung Jinwoo berhasil membawa musuh ke pulau kosong di dekat Jepang. Sebelumnya, Woo Jin Chul pernah mendengar hal itu dari Hunter Sung Jinwoo. Katanya, ada pulau kosong sebesar puluhan kilometer yang dipenuhi oleh mana karena gate raksasa. Jika mereka bertarung di sana, setidaknya bisa memberikan sedikit luka dengan kekuatan penuhnya. Woo Jin Chul bertanya-tanya, apakah selama ini Jinwoo berdiam di pulau itu? Staf itu bertanya, apakah mereka harus mengirim hunter untuk berjaga-jaga di sana? Woo Jin Chul mengatakan, kalau itu hunter rank S, mungkin saja bisa. Namun sekarang, mereka semua berada di daratan Amerika. Mana mungkin ada hunter yang mau dikirim ke sana? Sambil tersenyum, Woo Jin Chul bercanda. Mungkin ada baiknya mengirim hunter rank E ke pulau itu karena dulunya Hunter Sung Jinwoo hanyalah seorang hunter rank E terlemah. Woo Jin Chul tahu itu, bahkan untuk hunter rank E bisa menjadi pahlawan. Di pulau tersebut, Jinwoo yang menunggangi Kaisel berusaha untuk menyerang Antares yang berubah menjadi naga merah raksasa. Perlahan-lahan, Antares bersiap menyemburkan nafas apinya untuk membakar Jinwoo. Namun sesaat sebelum ia melepaskan sihir api dari mulutnya, Belion bergegas menggunakan pedang cambuknya untuk mengikat mulut Antares. Dilanjutkan pula dengan para prajurit bayangan raksasa yang mengunci leher Antares. Tusk lalu menggunakan sihir gravitasinya untuk menekan tubuh Antares sehingga tidak bisa bergerak. Dengan cepat, Beru dan Grid melesat dan
Dengan keras, mereka berdua menghantam wajah Antares secara bersamaan, membuat area di sekitar menjadi hancur. Kemudian, dari atas kepala Antares, Ygritte sudah bersiap mengeluarkan sihir badai petir menggunakan pedang Demon King's Longsword. Dan serangan badai petir Ygritte pun membuat Antares sedikit terluka. Melihat serangan kombinasi dari pasukan bayangannya, Jinwoo berpikir jika serangannya bekerja dengan baik, namun dalam keadaan terbaring, Antares masih tersenyum minasan. Ia justru mengatakan, ini menyenangkan. Antares merasa senang bertarung melawan musuh yang jumlahnya menang jauh. Tapi sebaliknya akan sangat menyenangkan kalau masuk dalam situasi yang menekan musuh. Sontak, Jinwoo terkejut mendengarnya. Antares lantas diselimuti oleh energi sihir berwarna merah. Karena ia akan menunjukkan serangan yang sesungguhnya kepada Shadow Monarch. Antares lalu bangkit dalam wujud naga merah raksasa dan berteriak mengeluarkan skill Dragon Fear. Sihir itu membuat seluruh prajurit bayangan Jinwoo yang terkena langsung lenyap seketika. Jinwoo menyadari jika Dragon Fear dari penguasa para naga mengakibatkan seluruh pasukan bayangannya tidak bisa bergerak. Ia pun mengaktifkan Summon Release untuk menarik masuk seluruh prajurit bayangannya. Antares yang marah bersiap-siap mengeluarkan sihir nafas apinya. Tanpa bisa dicegah, semburan api yang sangat dahsyat nyaris mengenai Jinwoo. Area permukaan tanah yang dilalui oleh serangan nafas api dari Antares berubah menjadi magma. Dengan sombongnya, Antares mengatakan itulah kekuatan yang sesungguhnya dari Raja para Naga. Darah, teriakan, kegilaan, dan kehancuran, semua itu menjadi satu. Inkarnasi kehancuran yang bahkan tidak peduli pada dirinya sendiri dengan mengamuk di medan perang. Sederhananya, keberadaan Antares ada untuk berperang. Itulah Antares, the King of Dragon Destruction Monarch. Melihat serangan Antares, Jinwoo tidak menyangka jika mana yang sudah tersebar dalam jumlah yang banyak setelah The King of Giant mati, namun tanahnya tidak bisa untuk menahannya. Bahkan, pasukan abadi yang terkena serangannya akan mati. Perlahan-lahan, Antares berubah ke wujud manusianya. Ia menegur Jinwoo sebagai Shadow Monarch untuk tidak terlalu gugup seperti itu. Antares bisa saja terbebas ketika Shadow Monarch mengunci tangannya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Antares karena kagum pada Shadow Monarch dan pasukannya yang telah berhasil memojokkannya. Antares menyebut jika dari sudut pandang sesama Monarch, ia ingin berbicara baik-baik dengan Jinwoo. Karena seharusnya Jinwoo juga sadar kalau ia benar-benar mewarisi ingatan Shadow Monarch. Maka Jinwoo tahu jika musuh mereka sebenarnya tidak ada di sini, melainkan di atas sana, yaitu pasukan ruler. Para ruler yang memiliki tugas awal dan akhir untuk membunuh para monarch yang terlahir dari kegelapan. Dan tentunya Shadow Monarch juga tidak masuk dalam pengecualian. Antares menjelaskan awalnya ia berniat membunuh Shadow Monarch terlebih dahulu, kemudian bersiap-siap melawan pasukan ruler. Tapi ia akhirnya berubah pikiran setelah melihat Jinwoo bertarung. Dan karena Jinwoo ternyata memiliki kehebatan yang berbeda dibandingkan dengan Ashbourne, maka Antares bisa melihat kemenangan mereka dengan kehebatan yang Jinwoo miliki. Antares berjanji akan melakukan keinginan Jinwoo, yaitu membiarkan seluruh keluarganya tetap selamat. Dan jika Jinwoo menginginkan negaranya tetap aman, akan Antares lakukan juga. Serta Antares akan menarik seluruh pasukannya pergi dari dunia ini. Dan Jinwoo bisa menjadi penguasa di tanah ini. Bukan hanya sekedar kastil yang berada di pulau itu, melainkan seluruh planet ini. Sebesar itulah kualifikasi Jinwoo dengan kekuatan Shadow Monarch yang dimilikinya sekarang. Antares kemudian mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Ia meminta Jinwoo untuk menyambut tangannya. Asalkan mereka menyatukan pasukannya untuk melawan para ruler, maka keluarga, negara, dan planet tempatnya berada akan mendapatkan kebebasan dan kedamaian.
Antares pun menanyakan apakah Shadow Monarch mau menerima tawaran serta bergabung dengannya untuk melawan ruler. Jinwoo yang kesal berteriak agar Antares tidak bercanda karena ia tidak mungkin percaya dengan kata-kata Antares, apalagi dengan sorotan mata yang terlihat ingin membunuh Jinwoo. Mendengar hal itu, Antares pun tertawa. Antares lantas menunjukkan wajah mengerikannya karena ia tidak bisa menyembunyikannya. Tapi ini akan menjadi pengampunan terakhir untuk Jinwoo. Antares mulai bertransformasi menjadi naga merah raksasa untuk menantang Shadow Monarch. Antares lalu menyerang Jinwoo menggunakan cakar naganya. Jinwoo dengan cepat melompat dan memanggil Kaisel untuk membantunya melawan Antares. Setelah bertransformasi, Antares menyerang menggunakan nafas apinya. Namun berkat kelincahan Kaisel, Jinwoo mampu menghindari serangannya. Jinwoo kemudian terbang mendekati naga Antares dengan menyuruh Kaisel terbang ke bawah. Jinwoo kini melompat dari punggung Kaisel dan menggunakan dagger kemisnya. Jinwoo tampak berputar dengan kecepatan sonik untuk menebas leher naga Antares. Sayangnya, meskipun Jinwoo menggunakan senjata terkuatnya, Jinwoo tidak mampu menggores tubuh naga Antares. Jinwoo pun kembali berdiri di atas Kaisel sambil memandangi naga Antares. Dengan sombong, naga Antares berkata bahwa Jinwoo tidak akan bisa menggores tubuhnya hanya dengan dagger tersebut. Ketika Jinwoo ingin menjaga jarak, sekali lagi naga Antares mengeluarkan skill Dragon Fear-nya dan membuat Kaisel tidak bisa mengontrol tubuhnya. Jinwoo yang mulai panik pun kembali dikejutkan dengan Kaisel yang mengikat tubuh Jinwoo dengan menggunakan ekornya. Saat itu juga, Kaisel menghempaskan Jinwoo ke permukaan tanah. Tentu saja, naga Antares tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun mengeluarkan nafas apinya untuk membakar Jinwoo bersama Kaisel. Wah, kekuatan Antares memang bukan kaleng-kaleng ya minasan. Jangkauannya sangatlah mengerikan. Naga Antares lalu mengatakan jika Jinwoo tidak akan semudah itu untuk mati. Kita pun diperlihatkan bagaimana Jinwoo menggunakan kecepatan bayangan untuk memanjat tubuh Antares. Ternyata kulit luarnya sangatlah panas seperti magma. Jinwoo pun terus menusuk tubuh naga itu. Namun, naga Antares mencoba untuk menangkap Jinwoo dengan cakar besarnya. Untung saja, Jinwoo berhasil menghindar. Ia pun segera memanggil 3 naga raksasa bayangannya untuk membantunya melawan naga Antares. Seekor naga bayangan dengan keras menggigit leher musuhnya. 2 naga lainnya menyerang secara bersamaan dengan mengeluarkan nafas api. Melihat hal itu, Jinwoo mengetahui bahwa serangan dengan nafas 3 naganya yang dipimpin oleh Belion tidak mampu untuk melukainya. Kekuatan serangan dan pertahanannya tidak bisa dibandingkan dengan semua lawan yang telah Jinwoo kalahkan selama ini. Jinwoo merasa bahwa dirinya tidak bisa menyerang seperti sebelumnya. Ia membutuhkan kekuatan sedikit lebih banyak lagi. Kekuatan yang bisa menghancurkan kulitnya yang keras hanya dengan tangan kosong, sehingga ia membutuhkan sebuah armor. Perlahan-lahan, Jinwoo mengumpulkan seluruh kekuatannya serta kekuatan dari seluruh prajurit bayangannya. Sihir kegelapan mulai menyelimuti Jinwoo dan mengitari tubuhnya. Sementara itu, dengan mudahnya, naga Antares berhasil mengalahkan 3 naga bayangan. Antares berkomentar, Shadow Monarch tidak akan mampu untuk menahannya hanya dengan makhluk rendahan seperti itu. Beberapa saat kemudian, Antares sangat terkejut menyaksikan kekuatan kegelapan yang ditarik ke dalam tubuh Jinwoo. Antares mulai panik dengan rencana yang akan dilakukan musuhnya itu. Jinwoo terus memusatkan energi sihir kegelapan untuk dijadikannya armor yang terbuat dari kekuatan kegelapan yang ia kumpulkan. Armor hitam yang lebih besar dan lebih keras, membuatnya menjadi lebih besar sampai semua yang ia lihat di dunia ini terlihat sangatlah kecil. Kita pun diperlihatkan kekuatan kegelapan menjulang tinggi hingga merubah seluruh langit menjadi gelap. Bahkan, naga Antares yang berukuran raksasa sampai terlihat kecil di hadapan kekuatan kegelapan itu.
Naga Antares sangat terkejut menyadari jika Jinwoo sedang melakukan astralization, proses untuk bertransformasi menjadi makhluk spiritual. Padahal Shadow Monarch dulunya adalah seorang fragments of brilliant light, jadi seharusnya tidak memiliki wujud tersembunyi. Namun Jinwoo mampu mengubah wujudnya sebesar itu. Bagaimana bisa itu terjadi? Naga Antares tidak mempercayai bahwa bajingan itu sedang mensummon kekuatan kematian ke bumi. Padahal sebelumnya dia cuma seorang manusia, namun bisa mengendalikan kekuatan kematian sampai seperti itu. Beberapa saat kemudian setelah mengumpulkan seluruh kekuatan kegelapan, Jinwoo berubah menjadi sosok kesatria raksasa dengan armor hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Jinwoo akhirnya merasakan kekuatan sesungguhnya dari Shadow Monarch yang diwariskan oleh Ashburn. Di dalam tubuh raksasa itu terdapat kekuatan yang mengalir tanpa henti, yang bahkan Jinwoo tidak tahu sebanyak apa mananya. Melihat wujud kesatria hitam raksasa, Naga Antares tersadar jika Jinwoo yang menjadi inang dari Shadow Monarch, seorang manusia yang menghabiskan banyak waktunya di antara jurang kematian dan kehidupan. Sehingga itulah yang menjadi alasan Ashburn yang merupakan Shadow Monarch sebelumnya mewariskan seluruh kekuatannya kepada Jinwoo. Sebagai manusia, Jinwoo sudah bertarung mati-matian dari sebelum mendapatkan kekuatannya demi bertahan hidup. Antares lantas memutuskan harus membunuh Jinwoo sekarang juga karena dia terlalu berbahaya. Antares pun segera mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu Bridge of Destruction, untuk membakar Shadow Monarch. Semburan nafas api itu dengan cepat melesat. Jinwoo dalam mode kesatria raksasa menggunakan sihir telekinesisnya yang sedikit demi sedikit membelah serangan nafas api, lalu mengenai tubuh naga Antares hingga membuatnya kesakitan. Kedua monark telah bertransformasi menjadi makhluk spiritual berukuran raksasa, yaitu naga merah dan kesatria hitam. Mereka saling berhadapan untuk menyelesaikan pertarungan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka pun kembali bertarung dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Apakah dengan menjadi kesatria raksasa, Jinwoo mampu melukai tubuh naga merah terkuat Antares, minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.